Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kakak Nur Faridatul Hasanah. Bisa kalian panggil Kak Rida, boleh? Ya, jadi kita bertemu di media pembelajaran tema 3, subtema 1, pembelajaran ke-6. Ya, tetap tokoh dan penemu. Nah, sebelumnya kakak tanyakan kabar adik-adik di sana. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat semua ya. Nah, jangan lupa ikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, jaga jarak, cuci tangan, dan menggunakan masker jika keluar rumah. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati saja sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah kakak, mulai pembelajaran hari ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kakak tanyakan ke adik-adik pernah mendapatkan kasih sayang orang tua? Pernah mendapatkan makanan dari orang tua? Pakaian dari orang tua? Tentu itu pasti dialami oleh setiap anak atau setiap orang. Nah, jadi kita sekarang akan berbicara mengenai hak. Nah, apa itu hak? Apa yang kalian ketahui tentang hak? Baik, di sini hak adalah segala sesuatu yang harus didapat oleh seseorang atau individu dan digunakannya oleh diri sendiri. Itu adalah hak, segala sesuatu yang harus didapat, ya. Namun kita juga memiliki hak, tapi jangan semena-mena menggunakan hak kita, ya. Jadi hak itu ada batasannya, dibatasi oleh hak orang lain. Jadi kita harus saling menghargai dengan hak orang lain juga, ya. Selanjutnya, apa itu tanggung jawab? Nah, tadi berbicara hak, sekarang berbicara tanggung jawab. Kira-kira tanggung jawab itu apa? Kesadaran seseorang atau setiap individu atas apa yang telah dikerjakannya, baik itu secara sadar ataupun tidak sadar. Itu namanya tanggung jawab. Nah, apakah ada hubungan antara hak dan tanggung jawab? Hubungan antara hak dan tanggung jawab. Kita melaksanakan hak kita baik di rumah, di sekolah, di lingkungan masyarakat, juga memiliki tanggung jawab atas segala hal yang telah kita perbuat. Kakak contohkan, hak kita di rumah, kita melaksanakan hak kita, namun juga disertai di tanggung jawab. Harus ada tanggung jawab, ya. Nah, contoh hak dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira contoh hak dalam kehidupan sehari-hari kita apa saja? Hak untuk bermain, hak mendapatkan kasih sayang dari orang tua, hak kita untuk mendapatkan perlindungan dari orang tua. Nah, selanjutnya kita perhatikan maksud dari gambar berikut. Nah, kira-kira maksud gambar yang pertama ini apa ya maksudnya? Ya, seorang ibu yang sedang merangkul anaknya yang sedang sakit. Jadi, hak anak di rumah mendapatkan kasih sayang orang tua dan perlindungan dari orang tua. Yang selanjutnya, anak yang sedang makan. Artinya, hak anak di rumah yaitu mendapatkan makanan dan minuman. Makanan yang bergizi yaitu 4 sehat, 5 sempurna. Selanjutnya, nah ini gambar anak sedang memilih pakaian. Apa maksudnya? Apa hubungannya dengan pembelajaran hari ini? Jadi, hubungannya yaitu hak anak mendapatkan pakaian yang bagus dari kedua orang tua kita. Selanjutnya, nah ini seorang ibu yang sedang membimbing anaknya. Maksudnya adalah hak anak di rumah yaitu mendapatkan bimbingan dari orang tua. Jadi adik-adik tidak hanya mendapatkan bimbingan dari sekolah saja, namun juga mendapatkan bimbingan di rumah, yaitu dengan orang tua. Jadi kita harus patut bersyukur memiliki orang tua. Ya, jika di antara adik-adik orang tuanya sudah
ada di alam kubur, ya kita doakan semoga orang tua kita diterima di sisi Allah, ya, diterima atas jasa kebaikannya selama hidupnya, ya. Kita lanjutkan. Jadi hak anak di rumah lebih jelasnya Kak tulis seperti ini. Yang pertama, mendapat kasih sayang orang tua. Pasti adik-adik mendapatkan kasih sayang orang tua. Yang kedua, diberi makan dan minum. Yang ketiga, mendapatkan pakaian. Yang keempat, mendapatkan tempat tinggal. Yang kelima, pendidikan dan bimbingan orang tua. Dan yang terakhir yaitu mendapatkan perlindungan dari orang tua kita. Nah, kita lanjut slide berikutnya. Perhatikan maksud dari gambar berikut. Nah, kira-kira ini gambar apa? Ini gambar anak sedang bergurau dengan temannya. Nah, ini gambar sedang di sekolah, ya. Jadi kita berbicara hak di sekolah. Maksudnya apa? Maksudnya hak anak di sekolah yaitu mendapatkan banyak teman. Jadi di sekolah kalian tentu banyak teman, bukan? Ya, tentu saja kalian di sekolah banyak teman. Jadi hak anak di sekolah adalah mendapatkan banyak teman. Selanjutnya, nah ini seorang guru yang sedang mengajar. Maksudnya apa? Jadi hak anak di sekolah yaitu mendapatkan ilmu dari seorang guru, mendapatkan pelajaran dari seorang guru, ya. Jadi setiap hari kita mendapatkan ilmu dari seorang guru, baik itu guru perempuan atau guru laki-laki, ya. Itu adalah hak kita, hak seorang murid, hak anak di sekolah. Ini lebih jelasnya, hak anak di sekolah yang pertama, berhak mendapatkan perilaku adil dari guru. Maksudnya adil gimana kalau di sekolah? Jadi perilaku adil yang dimaksud yaitu dalam memberikan nilai. Jadi seorang guru itu harus adil memberikan nilai. Nilai itu sesuai dengan kemampuan anak didiknya. Jadi semisal anak didiknya masih di tingkatan menengah, jadi nilai itu jangan dikasih yang tinggi, menengah juga, itu namanya adil, sesuai kemampuan adik-adik, seperti itu. Yang kedua, berhak mendapatkan bimbingan dari guru dan pendidikan. Nah, adik-adik di sekolah berhak mendapatkan bimbingan dari seorang guru jika kalian tidak memahami pelajaran yang disampaikan oleh seorang guru tersebut. Yang ketiga, berhak meminjam buku di perpustakaan. Jadi selama di sekolah, adik berhak meminjam buku di perpustakaan karena itu merupakan hak anak di sekolah. Namun di samping itu jangan lupa dengan tanggung jawab kalian. Jika kalian meminjam buku di perpustakaan, maka kalian harus bertanggung jawab untuk mengembalikan buku tersebut. Yang keempat, berhak mempunyai banyak teman. Jadi hak anak di sekolah yaitu berhak mempunyai banyak teman. Yang kelima, berhak menggunakan fasilitas yang ada di sekolah. Maksudnya gimana menggunakan fasilitas yang ada di sekolah? Ya, kita bisa menggunakan alat-alat yang ada di sekolah. Fasilitas seperti kamar mandi, kita bisa menggunakannya karena itu merupakan hak anak di sekolah. Namun di samping itu juga kalian harus bertanggung jawab. Nah, jika kalian melihat sampah berserakan di depan kelas, maka kalian ambil lalu buang ke tempatnya. Itu namanya melaksanakan tanggung jawab kalian. Hak kalian makan di sekolah bisa belanja di kantin. Namun, jangan lupa dengan tanggung jawab kalian juga, sampahnya dibuang ke tempat sampah. Seperti itu. Jadi, selanjutnya, hak anak di masyarakat. Nah, apa saja hak anak di masyarakat? Yang pertama, hak untuk bermain. Kalian bisa bermain di lingkungan rumah kalian. Yang kedua, hak untuk mendapatkan pendidikan. Yang ketiga, hak mendapatkan perlindungan. Yang keempat, hak untuk mendapatkan nama dan identitas. Dan yang kelima, hak untuk mendapatkan status kebangsaan. Nah, mungkin seperti itu. Yang telah kita pelajari dari depan adalah hak kita di rumah, hak di sekolah, hak anak di masyarakat. Jadi selain kita melaksanakan hak kita juga jangan lupa dengan tanggung jawab. Jangan semena-mena menggunakan hak
mentang-mentang kita memiliki hak, kita lupa dengan tanggung jawabnya. Jangan sampai ya. Ya. Jadi mungkin itu saja yang bisa kakak sampaikan di materi pembelajaran 6 ini. Jika ada kesalahan yang kakak sampaikan, kakak minta maaf. Ya, semoga apa yang kakak sampaikan bisa bermanfaat untuk adik-adik dan juga bisa bermanfaat untuk kakak ya. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, kakak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.